teladan ya, para salafus shalih di bulan Ramadan. Tentunya Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan bagaimana kondisi Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Beliau berkata, kegiatan beliau di bulan Ramadan diantaranya berbanyak bentuk-bentuk ibadah. Malaikat Jibril tadarusan bersama beliau di bulan Ramadan. Jika Jibril datang menjumpainya, beliau semakin dermawan dengan kebaikan lebih dari angin yang berhembus, dan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dan semakin dermawan di bulan Ramadan, beliau memperbanyak sedekah di dalamnya, berbuat baik kepada orang lain, perbanyak membaca Quran, sholat, zikir, dan iktikaf. Beliau mengkhususkan beberapa bentuk ibadah di bulan Ramadan yang tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Sampai-sampai beliau sering menyambung saum tanpa berbuka atau saum misol ya gitu. Tapi ini khusus untuk Nabi ya. Ya. Karena apa? Supaya konsentrasi melaksanakan ibadah ya dalam Zadul Ma'ad ya. Di antaranya adalah dengan Al-Quran nih. Salafus shalih bersama Al-Quran ya. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan umat Islam perbanyak baca Al-Quran ya. Perhatian salaf terhadap Al-Quran di bulan Ramadan sangat menakjubkan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan membaca Al-Quran. Mereka meninggalkan kesibukan-kesibukan lain yang merupakan rutinitasnya untuk fokus kepada Al-Quran. Tidak heran jika mereka dapat menghatamkan dalam sebulan itu berkali-kali ya. Karena fokus kepada Al-Qurannya itu ya. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari di bulan Ramadan itu 3 hari ya. Dan setiap 7 hari di luar bulan Ramadan. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu hatam setiap 8 hari, dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu setiap 7 hari seminggu. Sunan Al-Baihaqi ya. Kemudian juga Aswad bin Yazid hatam Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Beliau hanya tidur antara maghrib dan isya. Dan di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap 6 malam dalam Syiar Alamin Nubala. Dan Said bin Jubair hatam setiap 2 malam di bulan Ramadan. Tidak hanya dari kalangan ulama yang memiliki tradisi seperti itu, bahkan dikisahkan bahwa sang khalifah Walid bin Abdul Malik khatam Al-Quran setiap 3 malam. Dan beliau dapat menghatamkan Al-Quran 13 kali dalam bulan Ramadan, 13 kali. Yang lebih menakjubkan adalah Imam Syafi'i ya. Beliau dapat khatam Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Murid beliau Rabi bin Sulaiman, Imam Syafi'i ya, adalah gurunya ya. Jadi muridnya itu beliau berkata ya, bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 30 kali ya dalam sebulan, dan di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itu selain yang beliau baca dalam sholat ya. Semua ini menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dan perhatian terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Namun tidak berarti bahwa target utama dalam baca Al-Quran hanya kuantitas saja ya. Jadi bukan hanya paling banyaknya, siapa yang terbanyak ya. Tentu harus ada tahsinnya, tajwidnya harus benar ya gitu. Dan dianjurkan ketika membaca Al-Quran jangan baca sendiri gitu ya. Harus ada yang menilai gitu. Harus ada yang menilai. Iya, ada gurunya, harus ada yang menilai gitu. Kalau baca sendiri nanti banyak yang salah kan, misalnya kalau belum paham kan
jadi kacau balau gitu bacanya kemana gitu. Jadi harus baca dengan dinilai, kan Nabi juga demikian dinilai gitu. Ketika belum bisanya beliau dinilai gitu. Gitu. Kalaupun misalnya nanti baca sendiri harus sudah bisa dulu, harus sudah lancar benar-benar gitu ya gitu. Tafhim tarkiknya gitu ya, lancarannya panjang pendeknya, apalagi ini yang kurang diperhatiin ya di kita gitu ya. Terus juga makhraj dan sifatnya ini juga masih kacau sebenarnya, kurang diperhatikan tuh ya. Itu yang utamanya ya. Jadi bukan hanya kuantitas baca aja yang paling banyak baca, enggak. Harus dinilai itu ya, harus ada yang ada kurang apa gitu. Nah gitu, iya betul. Jangan baca sendiri gitu ya. Tapi kalau belum bisa ya gitu. Karena setiap guru kita juga pasti ditalaki ya gitu. Saya juga masih ditalaki gitu ya. Bahkan Syekh juga ditalaki ya gitu. Jadi harus ada tahsinnya, tajwid ya, dipahami dengan tadabbur juga ya, dihayati. Oleh karena itu ada larangan ya, untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ya, bagi orang awam ya, bagi orang awam yang sulit. Kalau yang bagi yang bisa mah ya nggak masalah sebenarnya ya. Bagi yang sulit untuk memahami bacaan Al-Quran ya, jika tidak dibaca dengan perlahan-lahan dan disertai dengan tadabbur. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana qudwah Ramadan ya, termasuk juga tentang nanti bagaimana tentang salat malamnya ya, sedekahnya itu juga. Walafikum walafiminkum rabbana atina min rahmatika ini hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.